Oke, selamat sore para peserta study jam keempat MLAI. Apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Gimana? Apa kalian juga udah siap untuk study jam keempat ini? Kita ada pemateri yang hebat yaitu Kak Afan. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita saya coba review sedikit ya tentang perjalanan kita sebelum-sebelumnya dari study jam 1 hingga study jam ke-4 ini. Di study jam 1 kita berkenalan dengan ML, dengan machine learning. Di situ kita bisa tahu seperti apa ML itu dan contohnya serta apa aja alat yang dibutuhkan untuk mengembangkan machine learning. Nah, di study jam kedua kita belajar tentang Python sekaligus belajar tentang pengolahan data dengan Python itu. Dan untuk kemarin yang ketiga ini kita udah masuk ke machine learning-nya nih teman-teman. Udah ngebahas tentang supervised learning yang merupakan salah satu bagian dari machine learning ya. Dimana di situ kita belajar tentang algoritma-algoritma dari supervised learning serta pengaplikasiannya dari si supervised learning itu tadi. Nah, sampailah kita di study jam yang keempat ini yang akan membahas bagian dari machine learning lebih salah satunya yaitu unsupervised learning yang pastinya nggak kalah seru dari materi-materi sebelumnya nih. Oke, ya karena masih 17 ya. Sebelum mulai saya coba sapa dulu pemateri kita yaitu Kak Afan. Apa kabar nih Kak Afan? Wah, halo halo, kabar baik nih Kak Faiz. Oke, baik ya. Udah siap nih Kak Afan buat nyampain materi yang wadaw ini. Wah, gas, siap dong. Oke, mantap. Oke ya. Gimana nih? Ini masih 17. Gak apa ya, kita oke nambah lagi. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja pemaparan study jam kali ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Eee, oke, sudah terlihat ya? Ini sudah. Ya, kepada Kak Afan, saya persilahkan untuk memaparkan materi kali ini. Oke, thank you. Oke, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Afan Fabian, panggil aja Afan. Kali ini akan memaparkan materi tentang MLAI Essentials, yaitu konsep dan implementasi unsupervised learning. Next. Baik, yang akan kita pelajari pada study jam kali ini yaitu yang pertama mengenal atau konsep dasar dari unsupervised. Kemudian jenis algoritma yang populer di unsupervised. Kemudian latihan membuat atau hands-on coding dari model unsupervised. Dilanjut dengan yaitu tips dan tantangan dan solusi mungkin ya dari unsupervised learning. Oke, next. Oke, konsep dasar. Next. Baik, apa itu sih unsupervised learning? Next. Oke, unsupervised learning yaitu cabang ilmu dari AI atau teknik dalam machine learning yang berfokus pada identifikasi pola, struktur atau hubungan dalam data, kemudian eh, identifikasi yang dilakukan atau cara kerjanya yaitu tentang menggunakan label atau output yang telah ditentukan, nggak seperti supervised yang sebelumnya. Baik, mungkin dari ilustrasinya bisa dilihat di gambar di kanan bawah. Unsupervised itu mengenal, mencari tahu pola dari data yang ada atau dari input data yang telah yang kita masukkan kepada model. Seperti pada contohnya ini ada data random di kiri itu yang berisi seperti berbagai warna. Kemudian oleh unsupervised itu uh,
unsupervised bekerja dengan mencari atau mengelompokkan data atau struktur dari data tersebut yang mirip. Seperti pada ilustrasi ini, gambar biru, lingkaran biru dikumpulkan dengan lingkaran biru, merah dikumpulkan dengan merah, dan hijau dikumpulkan dengan hijau. Oke, lanjut. Baik, apa bedanya supervised dan unsupervised? Baik, mungkin dari pengertian dulu ya. Supervised itu menggunakan data berlabel untuk membuat sebuah prediksi dari sebuah input data. Sedangkan unsupervised tanpa label untuk menemukan pola atau struktur dari input data yang kita masukkan. Perbedaannya bisa kita lihat pada ilustrasi pada gambar di bawah. Pada unsupervised learning, uh, label atau output telah ditentukan, yaitu misalnya pada ilustrasi tersebut kotak ditandai dengan warna biru, kemudian segitiga ditandai dengan warna merah. Sedangkan pada unsupervised, model ini bekerja secara mandiri, menemukan pola atau struktur dari data yang ada. Misalnya pada gambar tersebut, kotak model akan menemukan secara mandiri kotak yang mirip dengan kotak lainnya. Kemudian segitiga, apakah dia mirip? Bila dia mirip akan dikumpulkan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, next. Baik, lanjut pada beberapa jenis ya dari teknik dari unsupervised learning ini atau algoritmanya, yaitu clustering dan reduksi dimensi atau pengurangan dimensi. Oke, next. Baik, clustering dan dimensionality reduction atau reduksi dimensi. Baik, kita mungkin bahas ke perbedaannya dulu ya. Untuk clustering, clustering mengelompokkan data. Sedangkan reduksi dimensi, yaitu menyederhanakan data, seperti pada namanya, yaitu mengurangi dimensi dari sebuah data yang ada. Dalam artian, sudah pasti mengurangi data yang ada dan menyederhanakan keseluruhan data tersebut. Kemudian, untuk clustering, outputnya itu sebuah label atau melabeli sebuah data. Sedangkan kalau dimensionality reduction itu menghasilkan data yang berdimensi lebih rendah atau lebih sederhana. Kemudian clustering bisa menggunakan tipe data apapun, fleksibel, namun optimalnya tetap kita menggunakan integer atau angka. Kemudian jika reduksi dimensi hanya bisa data numerik. Kemudian untuk clustering, studi kasusnya salah satu yang paling populer yaitu untuk segmentasi pelanggan atau membedakan pelanggan berdasarkan misalnya produk favorit dia seperti di online online merchant seperti Tokopedia dan semacamnya. Sedangkan reduksi dimensi lebih untuk tujuan visualisasi data atau menampilkan data dalam grafik seperti itu. Baik, next. Baik, untuk clustering, beberapa algoritmanya yang populer yaitu K-means, DB-scan, dan beberapa algoritma yang tidak sering dipakai dibanding K-means atau DB-scan ya. Baik, untuk K-means sendiri yaitu teknik untuk mengelompokkan sebuah data menjadi beberapa grup berdasarkan kemiripan yang ada, seperti tujuan dari unsupervised itu sendiri ya, menemukan kemiripan dari data yang ada. Untuk membayangkannya bisa kalian seperti menyusun benda berdasarkan warna atau ukuran, seperti ilustrasi pada slide di awal. Kemudian untuk DB scan, yaitu teknik untuk mencari kelompok data yang saling berdekatan, sekaligus mengabaikan data yang jauh atau jaraknya terlalu jauh dari kumpulan data yang terlalu jauh dari mayoritas kumpulan data yang ada. DB-scan cocok untuk menemukan pola dalam data yang berantakan, karena dari tujuan itu sendiri yaitu menemukan kelompok data yang saling berdekatan. Oke, next. Untuk
clustering sendiri bisa dilihat ilustrasinya seperti gambar pada slide yang tertera ya. Seperti bentuk yang mirip, mengelompokkan data berdasarkan bentuk dan ciri-ciri spesifik lainnya. Oke, next. Untuk reduksi dimensi, algoritmanya yaitu ada PCA atau Principal Component Analysis, kemudian TSNA dan beberapa algoritma lainnya. Untuk PCA sendiri yaitu teknik untuk menyederhanakan atau mengecilkan sebuah data yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh atau lebih mudah diproses oleh model. Seperti membayangkannya bisa seperti meringkas cerita panjang menjadi poin-poin yang spesifik seperti itu. Kemudian untuk TSN itu sendiri yaitu membuat data besar terlihat sederhana dalam bentuk grafik sehingga pola-pola yang cukup sulit untuk dilihat pada data besar itu bisa lebih mudah ditemukan dengan metode TSNI ini. Oke, next. Oke, untuk ilustrasi dari reduksi dimensi, bisa kalian lihat dari awalnya data yang 3 dimensi, ada 500 data, direduksi menjadi 2 dimensi, sehingga menjadi 100 data. Kemudian direduksi ke bentuk yang paling kecil, yaitu 1 dimensi, yaitu sehingga hanya sisa 50 data saja. Seperti itu. Oke, next. Baik, sekarang lanjut pada praktek dari clustering itu sendiri. Baik, mungkin sebelumnya saya akan share dulu link dari Google Colab ya. Mungkin teman-teman bisa untuk mempraktekkan atau menjalankan kode yang sebentar lagi akan dipraktekkan. Oke. Oke, bisa diakses di kolom chat ya untuk link Google Colab-nya. Baik, kemudian lanjut pada dataset yang dipakai pada kasus clustering kita kali ini. Kami memakai dataset dari Kaggle, yaitu Customer Segmentation, yang linknya bisa diakses pada sudah dicantumkan pada PPT. Kemudian untuk preview atau kolom dari dataset yang dipakai, bisa dilihat pada gambar di bawah. Ada beberapa variabel, beberapa kolom yang tersedia. Oke, next. Oke, untuk praktek yang pertama, kita akan melakukan import dataset dengan kode yang tertera. Di sini dataset yang dipakai yaitu memakai dataset dari Kaggle yang tadi sudah di share screen, yaitu menggunakan menggunakan kode seperti yang tertera untuk mendownload datasetnya. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu kita akan melihat dataset apa saja yang tersedia yang disediakan oleh link Kaggle tadi. Pada kasus ini ada 3 dataset, di mana nanti kita akan pakai yang test.csv. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya membaca data atau menampilkan data yang menampilkan isi dari dataset yang dipakai. Bisa memakai kode yang tertera, di mana kita akan melihat dataset dari 5 baris pertama saja, karena jika dilihat semua itu akan barisnya akan sangat banyak ya. Bisa dilihat pada gambar tersebut output-nya atau isi dari dataset kita. Oke, mungkin bisa next. Baik, lanjut pada melihat informasi tentang kolom-kolom dalam dataset kita. Pada gambar tersebut bisa dilihat masing-masing kolom memiliki tipe datanya yang berbeda-beda. Misalnya pada kolom dataset kita itu tipe datanya bervariasi. Ada integer, floating point, atau integer itu angka ya.
float itu angka tapi yang ada komanya. Kemudian untuk objek itu sendiri tipe data yang random, bisa string, bisa uh, data missing dan lain sebagainya. Oke, mungkin bisa next. Baik, untuk pada sebelum melakukan training pada model itu sendiri ya, kita akan mengecek dulu nilai yang kosong di dataset kita. Contohnya pada kasus kita kali ini, dataset kita memiliki beberapa kolom yang kosong. Contohnya pada output tersebut, kolom ever merit itu memiliki 140 data kosong. Kolom graduated memiliki 78 data kosong dan seterusnya. Baik, mungkin bisa next. Nah, data kosong ini nggak bisa dibiarin karena mesin hanya bisa memproses data yang benar-benar ada pada dataset tersebut. Sehingga apabila datanya kosong atau ada kolom yang kosong datanya, maka mesin akan model tidak akan bisa memproses secara optimal atau bahkan error. Baik, untuk metodenya sendiri dalam mengatasi missing value bisa dilihat pada poin tersebut. Yang pertama yaitu modus atau mengisi nilai nilai yang kosong itu dengan nilai yang paling sering muncul dalam kolom tersebut. Misal pada kolom A ada satu baris yang kosong, maka dari satu baris tersebut akan diisi dengan nilai yang paling sering muncul dari keseluruhan baris pada kolom tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu metode mengisi dengan nilai default atau baris yang kosong pada sembarang kolom itu akan diisi dengan nilai 0. Kemudian metode ketiga yaitu mengisi dengan nilai median atau baris yang kosong itu. Baris yang kosong misal pada kolom A itu akan diisi dengan median dari seluruh baris pada kolom A tersebut. Oke, mungkin bisa next. Baik, untuk praktek selanjutnya yaitu proses dalam cleaning data dengan bisa menggunakan kode pada gambar pada kiri bawah dengan output pada di kanan. Nah, itu kita sudah berhasil untuk mengatasi nilai yang missing dalam Oke, saya ingatkan lagi untuk nilai missing ini bukan nilai yang misalnya angkanya 0 ya, tapi benar-benar kolom yang kosong atau benar-benar nggak ada datanya. Jadi dengan ketiga metode tadi, itu akan mengisi keseluruhan seluruh nilai kosong yang ada dalam dataset kita. Oke, mungkin bisa next. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut pada praktek yang lebih dalam, sebelum membuat model, alangkah baiknya data tersebut kita lakukan praproses. Apa sih itu praproses data? Yaitu langkah dalam membersihkan atau mengubah data input yang berasal dari Kaggle tadi itu ya, dari dataset itu, atau bisa kita sebut data mentah, menjadi format yang dapat dipahami oleh mesin. Kenapa sih harus melakukan praproses? Karena data seringkali mengandung nilai kosong atau tipe data yang tidak dapat diproses oleh mesin secara langsung. Seperti contohnya tadi, nilai missing dan nilai yang bukan angka. Karena mesin itu hanya mengerti dengan angka, tidak mengerti dengan nilai yang misalnya kata-kata atau tipe datanya string dan tipe data yang lain, misal true atau false, dan lain sebagainya. Karena mesin hanya mengerti angka, sehingga seluruh baris yang ada dalam dataset itu harus diubah menjadi angka. Baik, dengan yang ketiga yaitu solusinya menggunakan one-hot encoding dengan teknik yang dinamakan one-hot encoding, yaitu teknik yang mengubah data kategorikal atau non-numerik menjadi format numerik atau format angka tanpa memberikan bias urutan atau tanpa mengacaukan urutan dari keseluruhan data dalam dataset kita. Oke, mungkin bisa next.
Baik, untuk praktek yang selanjutnya kita bisa melihat kolom data sebelum kolom dataset kita sebelum dilakukan praproses. Bisa dilihat ada langsung saya sebut saja misal pada kolom ever married atau graduated itu kan ada dua jenis data ya, no dan yes. Baik, kita lanjut next. Nah, dari teknik one hot encoding tersebut berikut ilustrasinya. Mungkin bisa yang pertama bisa kita bayangkan ada suatu kolom ya. Misalnya ada tiga jenis data, low, average, atau high. Nah, setelah dilakukan one hot encoding ini, maka pada kolom tersebut kolom spending score dengan jenis datanya dalam barisnya itu ada low, average, dan high. Itu akan dibagi menjadi kolom yang terpisah, yaitu spending score low, spending score average, dan spending score high. Sehingga jadi kenapa kok bisa dipisah menjadi tiga? Oke, lanjut pada penjelasannya itu pada baris pertama spending score adalah low. Pada baris pertama ada angka 1 yang berarti menandakan kolom spending score itu sedang dalam nilai low. Nah, pada baris kedua spending score adalah average. Pada baris ketiga spending score adalah high. Jadi kita bisa seperti memanipulasi seperti itu, memanipulasi menggunakan nilai 1 dan 0 karena nilai 1 dan 0 itu merupakan true dan false, 1 true dan 0 itu false untuk memudahkan mesin dalam memahami dataset yang ada. Baik, mungkin bisa next. Baik, pada praktek selanjutnya kita akan melihat kolom yang sudah di praproses. Nah, mungkin ada kesalahan pada screenshot pada gambar di bawah untuk spending score itu ya. Itu seharusnya bisa dipisah seperti pada gambar sebelumnya. Dan seharusnya pada ever married yes dan kolom-kolom yang sudah dipisah tadi, sudah di one hot tadi, itu akan menjadi 1 atau 0. Baik, mungkin bisa next. Kemudian untuk memilih fitur dalam model K-means. Untuk fitur yang kita pilih yaitu kita akan filter atau kita akan saring dulu yang tipe datanya itu numerik. Di sini saya mengambil nilai yang integer atau angka bulat dan nilai yang ada koma-komanya seperti itu, desimal. Baik, mungkin bisa next. Nah, apa sih itu fitur? Fitur adalah bahan baku yang diberikan ke model machine learning. Fitur diambil dari data mentah atau dataset kita tadi dan disusun dalam bentuk kolom pada dataset. Kemudian model ML, model machine learning, belajar dari fitur untuk memahami pola dan membuat prediksi dari dataset kita. Baik, bisa next. Pada praktek selanjutnya kita akan hands-on dalam membuat model K-means ya. Setelah dilakukan pra-proses data tadi agar datanya optimal. Tujuan data optimal itu agar model ini mau untuk memproses data kita atau agar tidak error seperti itu. Kemudian pada kode berikut itu kita membuat model K-means dengan kode yang telah disediakan menggunakan metode elbow untuk menemukan nilai K yang optimal atau nilai cluster yang optimal. Oke, mungkin bisa next. Nah, masuk pada penjelasan elbow method. Apa sih elbow method itu atau metode elbow? Yaitu cara untuk menentukan jumlah kelompok terbaik. Kelompok itu cluster. Dalam artian ini, kelompok itu merujuk pada seperti pada ilustrasi pada slide di awal tadi ya, kelompok data atau kelompok data yang memiliki kemiripan.
Itu dengan metode elbow kita bisa menemukan bisa mengelompokkan data yang paling mirip. Kemudian grafik tadi menunjukkan hubungan antara jumlah kelompok atau klaster dan rapatnya data dalam klaster atau inersia. Kemudian apa sih yang terlihat pada grafik sebelumnya? Nilai dari inersia turun tajam dari klaster 1 hingga klaster 3, yang artinya penurunan tajam ini artinya setiap penambahan klaster banyak membantu model dalam menentukan prediksi yang paling efisien. Yang artian model itu bisa menemukan klaster mana yang paling efisien untuk pemrosesan selanjutnya. Dalam kasus kita, klaster ketiga merupakan titik yang paling optimal karena pada klaster selanjutnya penurunan inersia melambat atau tidak setajam pada klaster 1 sampai 3, sehingga menambah jumlah klaster pun tidak akan membantu banyak untuk model dalam melakukan prediksi yang optimal atau membantu mengoptimalkan model. Baik, mungkin bisa next. Baik, untuk model Garmin sendiri di sini kita akan jalankan. Sekali lagi pada screenshot pada kiri atas itu jumlah N clusternya seharusnya 3 ya. Namun pada link collab sudah dibenahi menjadi 3. Baik, untuk output dari model K-means itu sendiri yaitu sebuah kolom seperti yang tertera pada gambar di bawah dengan cluster yang kolom-kolom tersebut misalnya pada age dan family size itu menempati cluster yang keberapa. Di sini kenapa saya memilih age dan family size saja, kenapa enggak kolom numerik lainnya, kan masih banyak tadi ya. Ini untuk tujuan testing aja, di mana kita bisa mengetahui apa sih output dari model K-means itu. Nah, outputnya itu seperti ini, yaitu sebuah kolom itu berada di klaster keberapa. Baik, mungkin bisa next. Baik, untuk visualisasi hasil atau grafik dari hasil model K-means tadi. Baik, bisa dilihat pada grafik tersebut, klaster 0 ditandakan dengan nilai warna biru, saat klaster 1 warna kuning, 2 warna hijau, dan 3 warna merah. Baik, bisa kita lihat ya, pada grafik tersebut sudah jelas klaster 3 yang paling banyak datanya. Dalam artian tersebut, pembuatan model K-means kita tadi pada metode elbow itu telah berhasil dalam menentukan data yang paling optimal, dalam artian klaster yang paling optimal. Baik, mungkin bisa next. Baik, untuk praktek selanjutnya, yaitu untuk reduksi dimensi studi kasusnya menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Baik, next. Baik, dataset yang kita pakai itu bisa menggunakan dataset, ini bukan sebuah studi kasus pada misalnya kasus di kasus masyarakat tertentu ya, tapi ini datasetnya memang dikhususkan untuk praktek reduksi dimensi. Dalam artian dataset ini mengandung kolom yang sangat banyak dengan baris yang juga sangat banyak. Dalam artian dataset ini berdimensi tinggi atau kompleksitasnya sangat tinggi. Baik, mungkin bisa next. Baik, untuk praktek yang pertama, seperti biasa kita akan mengimpor dataset dari kode yang telah disediakan. Kemudian kita bisa melihat file CSV apa saja atau dataset apa saja yang tersedia dalam link yang disediakan oleh Kaggle tadi. Dalam artian hanya ada satu data dan kita akan pakai data tersebut. Baik, next. Baik, untuk praktek selanjutnya yaitu memuat dataset atau menampilkan output dari dataset kita. Seperti biasa cukup 5 baris saja, karena kalau terlalu banyak itu akan merepotkan kita sendiri. Baik, outputnya seperti yang tertera pada slide awal ya, ada banyak kolom dengan banyak baris. Dengan data yang seluruhnya numerik, karena ini reduksi dimensi.
Di mana reduksi dimensi ini algoritmanya tidak ada yang bisa memakai data selain numerik. Baik, next. Oke, selanjutnya untuk kita bisa mengecek dulu ya, make sure untuk memeriksa dimensi atau statistik dari dataset kita, di mana pada output tersebut menunjukkan pada teks dataset shape tersebut itu bisa memiliki dimensinya bisa tertera seperti pada gambar tersebut, memiliki 230 baris dan 537 kolom. Baik, next. Selanjutnya menerapkan PCA, algoritma PCA untuk mereduksi dimensi dari dataset kita menggunakan kode yang telah disediakan dan kita sekarang ini kita akan mereduksi dimensinya cukup ekstrim ya. Kita reduksi ke ubah ke 2 dimensi seperti pada kode yang tertera PCA and commandants sama dengan 2, itu artinya kita mereduksi data menjadi 2 dimensi dan outputnya seperti yang tertera, hanya ada 5 kolom, hanya ada 2 kolom saja dan 5 baris. Dalam artian dimensi ini merujuk pada jumlah kolom ya. Kalau tadi ada 500 lebih kolom, artinya data tersebut ada 500 dimensi. Sedangkan pada kasus kita itu ada hanya kita ubah ke 2 kolom atau 2 dimensi. Oke, next. Untuk animasi dari PCA sendiri, bisa dilihat dari awalnya kita anggap model awalnya itu ada 500 data, 500 dimensi, kita reduksi menjadi pada animasi tersebut itu sampai jadi garis lurus. Dalam artian garis lurus itu 1 dimensi. Dari 500, PCA bisa mereduksi menjadi 1 dimensi saja. Sehingga kompleksitas data bisa sangat menurun untuk membantu bisa untuk membantu dalam pelatihan model seperti itu. Oke, next. Baik, untuk grafik ya atau diagram dari dataset yang sudah kita reduksi tadi, yang sudah jadi 2 dimensi tadi, bisa kita lihat pada gambar tersebut, pada teks principal component 1 dan 2 itu merupakan bisa kita artikan kolom 1 dan 2 saja. Jadi hanya ada 2 dimensi saja untuk proyeksi datanya atau titik-titiknya itu bisa dilihat pada gambar yang tertera. Oke, next. Oke, untuk before and after-nya setelah PCA ya, dari awalnya mungkin yang di kiri itu 500 lebih kolom atau 500 lebih dimensi, direduksi menjadi 2 dimensi saja. Dalam artian kompleksitas datanya itu akan sangat menurun. Oke, next. Nah, sesi praktek mungkin sudah kita cukupkan dan kita masuk dalam sesi tantangan dalam unsupervised learning. Nah, untuk tantangannya itu sendiri bisa kita lihat pada slide yang tertera ya. Yang pertama yaitu tantangannya dalam yang pertama ini untuk menentukan jumlah klaster. Dalam artian maksudnya ini dalam kasus clustering ya, yaitu menentukan jumlah klaster karena cukup sulit untuk menentukan jumlah klaster yang benar-benar optimal karena bisa saja kasusnya itu tidak semulus pada praktek kita sebelumnya di mana kita bisa langsung mengetahui tadi n clusternya itu sama dengan 3 ya dengan grafik yang cukup sederhana seperti itu, garisnya yang sederhana. Nah, kalau dalam studi kasus mungkin dataset yang lebih kompleks, itu mungkin grafiknya akan lebih kelandaian grafiknya akan lebih landai sehingga kita mungkin cukup sulit untuk menemukan jumlah klaster yang paling optimal. Mungkin hanya bisa mengira-ngira saja kalau kasusnya terlalu kompleks. Baik, untuk yang kedua yaitu interpretasi hasil. Hasil clustering itu cukup sulit untuk dipahami. Dalam artian tidak semudah memahami hasil dari supervised karena supervised itu sudah ditentukan outputnya. Jadi model tinggal memprediksi
memprediksi kolom selain output itu ya, atau fitur dicocokkan dengan dicocokkan dengan label tadi kalau supervised. Sedangkan unsupervised itu cukup sulit dipahami karena tidak ada bentuk konkret seperti kolom seperti itu. Hanya mungkin kita bisa gambarkan dengan grafik seperti tadi, seperti mengumpulkan data yang mirip. Oke, pada poin ketiga yaitu clustering sensitif terhadap outlier. Outlier dapat mengganggu hasil clustering, terutama pada algoritma seperti K-means. Outlier itu data yang nilainya sangat jauh berbeda dari data mayoritas. Misalnya pada baris ke-200, kolom ke-3 itu nilainya 1 juta, sedangkan pada baris lainnya dan kolom lainnya itu mayoritas datanya mungkin hanya ratusan, hanya satu ini yang nilainya 1 juta. Nah, itu bisa mengganggu output dari atau efektivitas dari model K-means. Sehingga cara mengatasinya bisa kita dengan tadi ya, pre-process. Dengan berbagai teknik yang ada dalam pre-process data atau pra-proses. Kemudian untuk yang keempat, clustering ini bisa menjadi pilihan yang buruk untuk dataset dalam jumlah yang besar atau dataset kompleks. Karena ini cocok dengan poin ke-1 karena ya untuk tadi itu kita sulit untuk menentukan jumlah klaster kalau datasetnya terlalu kompleks. Dalam artian pada metode elbow tadi, grafik metode elbow itu garisnya akan sangat landai sehingga kita akan sulit untuk menemukan klaster yang paling optimal. Dan kemungkinan terburuknya hanya mengira-ngira saja klaster yang optimal. Mungkin seperti itu. Next. Oke, untuk solusi dari tantangan tadi ya, bisa kita lihat pada slide berikutnya. Baik, untuk yang pertama, bisa kita menggunakan metode elbow atau silhouette score untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Namun, metode ini sekali lagi tidak ada yang sempurna, tapi metode ini tetap memiliki kelemahan. Pada jelasnya pada poin 4 pada slide sebelumnya, yaitu tetap untuk dataset yang kompleks itu akan cukup sulit untuk metode elbow atau silhouette score ini dalam menentukan cluster yang paling optimal. Baik, untuk yang kedua, dalam visualisasi data, baik kedua tadi itu ya untuk interpretasi hasil ya tantangannya. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan grafik atau diagram seperti scatter plot atau heat map. Scatter plot itu seperti pada output pada hasil K-means tadi, di mana kita bisa menemukan tiap cluster itu mana sih yang paling banyak datanya atau paling banyak kemiripannya. Nah, dari situ kita bisa mempermudah pemahaman terhadap hasil K-means karena kalau supervise mungkin nggak terlalu perlu ya untuk diagram kayak gini karena udah jelas dari kolomnya itu ada label, jadi tinggal dicocokin aja oleh model itu fiturnya itu apakah cocok dengan apakah model itu mampu memprediksi fitur, apakah cocok dengan fitur itu dengan label yang telah ditentukan. Nah, kalau clustering itu cukup susah karena nggak ada tabel, nggak bisa menggunakan tabel seperti supervise, jadi kita pakai grafik. Oke, untuk yang ketiga itu pada tantangan sebelumnya itu clustering itu sulit untuk sensitif terhadap outlier, sehingga kita bisa menggunakan tekniknya yaitu membersihkan data sebelum analisis atau yang bisa kita sebut pra-proses data ya, seperti menggunakan algoritma yang toleran terhadap outlier seperti DB-scan, salah satu contohnya. Atau bisa juga untuk analisis datanya itu bisa menggunakan pra-proses data seperti yang kita pakai tadi ya. Namun itu ada beberapa mungkin bisa dieksplor beberapa kode yang untuk mengatasi outlier, tidak harus memakai DB-scan seperti yang tertera pada slide. Namun ada metode lain yang mungkin
mirip seperti pada praktek kita, namun ada beberapa metode yang tidak kami cantumkan dalam slide maupun Google Colab. Baik, untuk solusi yang keempat itu sendiri ya, dari tadi kan tantangannya itu yang keempat, clustering itu sulit untuk memproses dataset ya dalam jumlah besar atau dataset yang terlalu kompleks. Nah, di sini kita bisa memakai teknik yang sudah kita bahas, yaitu reduksi dimensi. Reduksi dimensi ini ya sudah jelas seperti tadi yang kita bahas, itu mengurangi kolom atau kompleksitas data dari dataset yang kita pakai, sehingga clustering lebih mudah dalam memahami dataset yang kita gunakan karena sudah disederhanakan oleh reduksi dimensi tadi. Baik, mungkin bisa di next ya. Wah, nggak kerasa nih udah di sesi pertanyaan. Singkat banget ya. Wah, keren-keren. Baik. Oke. Gimana nih Mas Faiz? Apakah kita buka sekarang sesi tanya jawabnya? Silakan. Oke, ya, pemaparan materi yang menarik sekali ya tadi, dan juga cukup banyak loh ya, karena ada banyak hal-hal baru yang mungkin teman-teman baru dengar nih. Oke, selanjutnya ya sesuai tadi yang dibilang sama Kak Afan, kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Ya, kepada para peserta studi jam 4 yang memiliki pertanyaan atau kebingungan nih dari materi tadi, unsupervised learning ya. Dipersilahkan untuk bertanya, bisa melalui kolom chat atau raise hand lalu menyalakan mic-nya. Yuk, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya ini mungkin berapa menit atau mungkin dibatasi berapa pertanyaan itu Mas Faiz? Adakah kayak gitu? Iya, jadi pertanyaannya kita beri waktu saja Kak ya. Nanti Oke. berkisar 16.10 kita akan beralih ke sesi selanjutnya yaitu post test. Ayo guys, tanya-tanya. Ayo, jika ada yang dibingungkan langsung saja tanya teman-teman, nggak apa-apa. Oh iya nih Kak Afan, tadi kan yang clustering udah di-share kalau Google Colab-nya. Yang kedua tuh belum di-share, yang Wah, apa itu? Dimension. wah iya Nggak untuk di-share. reduksi dimensinya ya. Nah Oke. ya, Sorry telat guys ya, mungkin bisa aku share sekarang. Ini untuk collab dari reduksi dimensi. Nah, terima kasih Kak Afan. thank you. Wih, ini kayaknya sepi pertanyaan nih. Jelas banget kah tadi teman-teman? Wah, terlalu jelas kah? Tanya aja dong. Nah, Iya, oke, ini ada Kak Anwar. Dipersilahkan untuk bertanya Kak Anwar. Kan tadi sudah dijelaskan untuk metode clustering. Ya, bisa disebutkan untuk kelebihan dan kekurangan setiap algoritma. Terima kasih. Oke, setiap terima kasih Kak algoritma. Anwar. Ya, betul banget nih. Oke, mungkin bisa balik ke slide tadi ya, algoritma clustering itu. Bentar nih Kak. Tadi itu Cluster. ada Yang k-means ini atau dan yang mana? dp-scan ya. Oh, ini ya. Ya, betul. Oke, mungkin yang saya akan jawab ya untuk algoritma itu mungkin pada algoritma yang eh, paling populer nih atau paling banyak digunakan pada berbagai studi kasus, yaitu k-means dan dp-scan. Baik, mungkin saya akan langsung jawab ya untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dua algoritma ini. Baik, untuk k-means sendiri, kelebihannya itu dia sederhana dan cepat. Dalam artian model K-means ini implementasinya relatif mudah dipahami dan untuk ya meskipun kekurangannya itu
untuk dataset besar ini kurang optimal ya K-means ini, tapi bisa diatasi dengan reduksi dimensi tadi. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya itu K-means ini efisien secara komutasi atau penggunaan resource dari komputer kita. Misalnya kalau dalam algoritma lain, misalnya pada regresi lasso atau reach dan logistik itu akan memakan resource atau mungkin kalau dalam machine learning itu akan memakan penggunaan CPU dan RAM yang lebih besar untuk algoritma yang lain. Nah, kalau K-means ini dia lebih efisien dalam artian secara penggunaan resource itu lebih rendah dan secara waktu eksekusi per kodenya itu atau pembuatan modelnya itu lebih cepat, terutama dalam pembuatan model tadi ya untuk dalam pengklasteran pada metode elbow tadi. Nah, itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangan, seperti yang mungkin pada slide terakhir tadi itu ada K-means ini sensitif terhadap outlier, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk praproses datanya. Dalam artian praproses ini bisa bermacam-macam. Salah satunya itu ada teknik menghapus outlier. Nah, itu bisa diterapkan apabila kita mau memakai model K-means. Oke, kemudian lanjut pada DB-scan. Oke, kepanjangannya itu sendiri cukup panjang ya, Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Ya, secara singkatnya ini DB-scan itu kelebihannya dapat menangani outlier dengan baik. Dalam artian tidak seperti K-means yang sensitif, DB-scan itu dapat secara mandiri dalam algoritmanya itu DB-scan sudah dibuat agar dapat secara mandiri itu memisahkan outlier dengan memisahkan data yang merupakan outlier dari data yang lain. Kemudian DB-scan dapat mengatasi bentuk klaster yang kompleks dalam artian dapat menangani dataset yang kompleks seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya itu sendiri dari DB-scan. Untuk kekurangannya sendiri yang cukup ketara ya dibanding K-means itu performa atau penggunaan resource-nya itu tidak optimal untuk dataset yang besar. Meskipun tadi dia dapat secara efektif menangani dataset yang kompleks dalam artian DB-scan ini mampu memahami dataset yang kompleks, tapi dengan konsekuensi penurunan performa atau penggunaan resource yang lebih besar dari K-means. Baik, mungkin sekian dari kelebihan dan kekurangan K-means dan DB-scan ya. Apakah sudah terjawab, Kak Anwar? Terima kasih. Oke, apakah ada feedback, Kak? Oh, terima kasih. Oke, apakah dari teman-teman lainnya nih ada yang dibingungkan? Bisa langsung chat juga kok teman-teman, nggak harus on mic. Chat aja boleh, atau resen boleh. Ya, betul. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Saya bacakan ya. Apakah K-means dapat gagal dalam mengelompokkan data dan kasus seperti apa yang dapat menggagalkan K-means dalam pengelompokan data? Oke, kepada Kak Afan, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, tadi kan pertanyaan itu K-means itu bisa gagal, apakah bisa gagal dalam pengelompokan data? Serta kasus apa yang bisa menggagalkan K-means dalam pengelompokan data tadi ya? Oke, Iya, mungkin bisa langsung saya jawab. Jawabannya itu K-means bisa gagal, namun dalam kasus-kasus yang tertentu atau kasus yang mungkin spesifik. Misalnya, yang pertama itu jumlah klaster yang tidak diketahui atau salah menentukan jumlah klaster atau yang tadi kita lihat pada grafik pada slide sebelumnya ya, pada praktek K-means itu yang n cluster. Itu apabila kita salah menentukan dalam artian kita memilih klaster yang n cluster yang tidak optimal. Misalnya pada n cluster yang nilainya sangat tidak membantu model. Nah, apabila kita melakukan kesalahan tersebut, itu bisa
menyebabkan hasil pengelompokan itu tidak menampilkan struktur asli data dalam nanti visualisasinya. Nah, contoh kasusnya, jika yang sederhana ya, jika data itu sebetulnya terdiri dari 3 klaster, namun kita memilih klaster kelima, maka K-means akan mencoba membagi data menjadi 5 klaster, yang artinya bisa memecah data yang seharusnya satu klaster, itu bisa menjadi beberapa bagian yang tidak sesuai. Dalam artian, datanya itu bisa bercampur. Oke, kemudian jelas pada poin selanjutnya yaitu data dengan outlier atau yang belum dipraproses. Karena K-means sensitif dan tidak fleksibel seperti DB-scan ya, maka outlier ini dapat menarik pusat cluster menuju posisi yang tidak representatif atau tidak optimal, atau distribusi datanya itu yang seharusnya harus ada di pusat. Karena ada outlier, maka K-means ini akan mendeteksi bahwa akan memaksa pusat data yang seharusnya berkelompok akan menyebar mendekat menuju outlier, sehingga klaster yang terbentuk itu menjadi tidak akurat. Contoh kasusnya yang sederhana, jika ada data yang sangat jauh dari kelompok utama, maka K-means akan memasukkan titik tersebut ke dalam salah satu klaster utama. Ya, atau secara sederhananya seperti K-means akan memaksa data di pusat itu menyebar menuju ke arah outlier, sehingga datanya nggak terpusat lagi. Ya, seperti itu. Apakah bisa menjawab tadi Kak Faros ya? Iya betul. Apakah Kak Faros masih ada yang dibingungkan? Ada feedback mungkin? Gimana nih Kak Faros? Baik, terima kasih. Oke, Thank you. sepertinya memuaskan nih jawabannya. Oke. Bagi Yes. teman-teman yang lainnya nih, ada lagi nggak pertanyaan? Kita masih ada waktu untuk tanya jawabnya nih. Oke, ada yang present nih, Kak Anwar. Oke, dipersilahkan untuk on mic Kak Anwar. Maaf Kak, saya bertanya lagi. Saya ingin bagaimana caranya itu meningkatkan skor silhouette skor gitu, supaya model yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik begitu. Terima kasih. Maaf tadi meningkatkan skor apa ya? Maaf kurang jelas dari suaranya. Skor silhouette skor. Yang untuk mengetahui akurasi kurang lebihnya ya. Silhouette. Mungkin bisa diulang pertanyaannya untuk meningkatkan skor dari silhouette. Iya. Oke. Betul. Meningkatkan skor silhouette. Oke, untuk meningkatkan skor dari silhouette mungkin bisa saya pahami seperti bagaimana cara mengoptimalkan mungkin ya dari silhouette skor untuk memprediksi suatu data seperti K-means ini. Baik, mungkin bisa saya langsung jawab. Mungkin perlu diketahui dulu ya, untuk silhouette score ini rentang nilainya itu dari -1 hingga 1. Dalam artian -1 itu menunjukkan titik data yang tidak akurat atau dikelompokkan dalam itu merupakan kelompok data yang tidak akurat, -1 itu. Sedangkan 0 itu titik data yang bisa kita katakan cukup optimal. Sedangkan +1 itu titik data yang sekumpulan data yang kualitasnya baik. Nah, mungkin untuk meningkatkan skor silhouette itu sendiri, berhubung ini mirip dengan K-means ya, dalam artian ada cluster juga, karena juga masuk ke clustering ya, silhouette ini. Nah, itu kita bisa menyesuaikan jumlah cluster. Seperti pada K-means tadi, mirip. Penentuan cluster yang benar itu akan meningkatkan akurasi dari silhouette itu sendiri untuk memprediksi sebuah data.
Kemudian yang kedua yaitu memilih fitur yang lebih relevan. Nah, fitur ini maksudnya memilih kolom yang kualitas datanya baik atau benar-benar numerik, bisa kita sederhanakan data yang benar-benar dapat dipahami oleh mesin. Kemudian untuk yang ketiga, bisa kita lakukan pra-proses seperti pada kasus kita pada praktek kita tadi ya, yaitu dengan standarisasi data atau normalisasi. Nah, seperti yang sudah kita praktekkan, bisa menggunakan metode tersebut untuk mengoptimalkan akurasi dari silhouette score itu sendiri. Baik, mungkin cukup dari saya seperti itu. Apakah bisa membantu? Oke, Kak Anwar, apakah ada feedback? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Kak Anwar. Oke, ini mungkin masih bisa nih satu pertanyaan sebelum akhirnya kita ke post-test ya. Adakah yang dibingungkan teman-teman? Bisa melalui chat atau raise hand nih. Ini sepi ini paham atau kesulitan nih Kak Afan nih? Wah, gimana ya? Sepertinya pada Bisa, paham ayo semua tanya nih. guys. Meskipun Ya, udah paham, tanya aja jawab nggak apa. mana nih? Mungkin di antara kalian udah ada yang sepuh ya, kayak Kak Faiz ini. Mungkin bisa tanya aja buat membantu teman-teman mungkin ya, yang mungkin belum paham. Waduh. Bisa dipancing nih pertanyaannya teman-teman. Gimana kalau kita tunggunya lebih cepat saja nih Kak, kalau emang nggak ada pertanyaan Kak. Kita tunggu sampai 16.07 yuk. Kita kasih 2 menit lagi untuk pertanyaan terakhir jika ada. Nah, oke, last question. Ayo guys, bisa ngecat aja kalau malu buat ngomong. Betul. Santai saja teman-teman. Atau mungkin mereka ini nggak sabar ikut post-test nih Kak. Wah, pengen Mau hadiah hadiahnya ya? itu. Boleh, Iya, boleh, betul. boleh. Boleh banget. Hadiahnya tuh. Sabar ya guys, 1 menit lagi. Kita akan Iya post-test. nih. Post-test seru-seruan yuk. Yes. Ini bisa siap-siap ke post-test saja Kak. Aku stop dulu ya. Oke, boleh. Hei. Oke, sudah 16.07 nih Kak. Oke, kita bisa gas ke post-test dan
dapat hadiah. Boleh, Yes. gas. Mungkin bisa di share screen ya buat eh, halaman quizisnya Oke, biar bentar-bentar. lebih seru nih melihat para peserta atau gak usah ya. Boleh Kak, lihat Nah, leaderboardnya Kak. oke, boleh gas. Bisa ditunggu sebentar guys ya untuk share screen-nya. Ada sedikit problem dari linknya itu sendiri. Nggak apa-apa Kak. Teman-teman yang sabar nih, sabar dulu ya. Oke. Hmm. Dari teman-teman kalau link yang sudah disediakan apakah bisa diakses ya? Coba saja Kak. Linknya yang mana Kak? Oke, sebentar. Saya kira udah dikasih. Please. Ini aku share dulu ya untuk linknya. Nah, bisa diakses di kolom chat ya teman-teman. Linknya ada di situ. Oke, bisa segera join nih teman-teman. Aman nggak kira-kira? Kalau aman bisa react guys ya, react apapun boleh. Nah, betul. React dulu dong yang udah aman. Oke, Oke, wah aman. sudah aman sepertinya. Ramai nih yang aman nih. Gimana Kak, share screen-nya apa sudah aman?
Share screen-nya sebentar, ini yang sepertinya belum aman. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Sabar guys, untuk Bisa di mendapat styling hadiah harus dulu nih sabar. karakternya. Nah, namanya bisa disesuaikan ya, yang seunik mungkin nggak apa. Jangan deh, nama asli aja. Iya, iya, iya. Nama Asalkan asli nanti aja. screenshot saja teman-teman sebagai bukti Ya, kalau kalian buat bukti. memenangkan. Yes. Siapakah yang akan menduduki puncak? Nah, siapa tuh kira-kira? Aku coba join nih Kak, bisa nggak ya? Oke, boleh-boleh. Oke. Berapa lagi nih berarti? Masih ada sekitaran 10 lah ya sama kita nih. Masih ada 10 orang yang Oke, join. mungkin kita tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu share screen guys ya. Betul banget. Aku resign nih ya kodenya ya, dan aku pin nih. Oke, yang baru join bisa join ke kuisisnya juga teman-teman. Terpantau masih 22 nih. Ayo, ayo, ayo yang belum join Ayo, yuk. ayo, guys. Itu sudah saya pin ya buat joinnya. Sambil nungguin Kak apa nih buat share screen leaderboardnya teman-teman. Oke, oke. Sampai saat ini masih 23 termasuk saya. Berarti masih 22 nih. Ada berapa nih? Yuk, yuk, yuk. Oke, sabar ya teman-teman. Masih ada 20, udah ada 26. 26 Mungkin ini kita bisa tunggu ya, teman-teman semua. Bisa iya kebagian. 28. Biar kebagian hadiah. Ya, betul banget. Itu gimana nih?
Ada 29 nih. Wih, Pada kuisisnya tadi satu. Oke, gimana Kak? Sebentar ya. Sebentar teman-teman, tunggu sebentar. Oke. Sorry ya teman-teman, mungkin ada kesalahan link dari saya sendiri. Ini ada link yang baru. Mohon maaf banget ya. Pantas Oke, nggak Kak. bisa-bisa tadi ini. Ternyata salah link guys. Sorry Sorry ya, teman-teman. sorry. Terdapat Kita kesalahan. rejoin ke sini yuk. Rejoin Yang yuk, dapat. rejoin. Yuk bisa biar cepet dapat hadiah. Yes. Oke. Share screen juga aja Kak Afan. Oke. Aku share screen ya. Aku coba juga nih Share masuk screen ke tab-nya. Is this share? Nah, apakah sudah terlihat Kak Faiz share screen-nya? Oke, sudah. Oke, Wih, thank you. kenceng banget tuh yang join tuh. Oke, Udah gacor ada Kang. 15. 15. Tadi udah ada 30, 30, 28 apa ya? Ayo teman-teman yang belum join, Gas rejoin ya rejoin. di link terbaru teman-teman. 19. Wih, gacor banget. Oke, udah Ada 21. Kak Marwah, Kak Mahfud, Kak Alvin, Kak Faris dan Kak Anwar yang tanya tadi ya. Semoga bisa juara 1. Betul, Kak. Yuk, semangat guys, menduduki puncak guys. Tunjukkan hasil belajar Tunjukkan kalian. taring kalian. Asik. Sudah ada 23. 23 nih. Ayo, tadi bisa kok sampai 28 apa terakhir kali aku lihat ya. Yuk. Guys, Kita tungguin yuk. kurang dikit lagi nih. Kurang berapa ya dari total peserta ya? Ada kurang 3 mungkin. Kurang 4. 3 sampai 4 lah Kak ya. Oh iya, kurang 4 lagi. Hayu. Ayo guys. Join ya Guys. teman-teman ya. Jangan lupa. Maksudnya yang belum join tadi. Hadiah aman kan Kak? Aman banget nih Kak Firlana. Aman. Gak Aman. bakal zong. Betul banget. Yuk, 25. Oke. No, bisa nambah kah? Oh, enggak, 25 ya. Gimana Sudah kalau ada ditungguin 25. sampai 16.23 Kak? Biar Boleh. kita langsung start saja Berarti nanti. 2 menit lagi ya. Betul, kita tunggu 2 menit lagi. Guys, boleh. Ayo. Ramaikan teman-teman. Ramaikan kawan-kawan. Itu siapa aja itu? Absen satu-satu. Ada Ada Alvin, Iman. Mahfud, ada Marwah, Satria. Itu yang reconnecting itu gimana itu? Namanya Lah, itu. Kayaknya ini namanya sih. Space-nya banyak banget ini. itu siapa itu Parah. reconnecting itu? Wah. Wah, Oke. semoga reconnecting ya. Semoga reconnecting itu. Jangan dong, jangan. Jangan ngawur Kak. Ada Cathy. Wih. Ada Iman, ada Rio, James. Ada Selebeo. Oke, ini nggak ada tanda-tanda nambah nih. Udah mendekati 23 kan? Yang pengen dapat hadiah cuma 25 aja nih. Yang lain gimana? Ayo join. Iya loh. Lumayan loh. Ada Kak James. Es teh manis siapa itu es teh manis Kak? Es teh manis. Nggak Yes. ada nasi goreng.
Coba reload Kak, siapa tahu ngebug. Oh iya, coba Waduh, Afan reload dulu. Siapa nggak tahu apa-apa Kak. ya, nggak ke riset ya ini ya. Ya, Oke, semoga coba tidak aku Kak. reload. Wah, nggak Oke, ngebug nih kayaknya nih. 25 kan beneran. oh ya, tetap ya. Oke, Oke, udah 23 nih Kak. udah Kak Saja 23. nih Oke, teman-teman nggak kita sabar. akan langsung Oh, langsung rame. mulai. Udah Yuk, 23, udah 23. stop. Iya. Iya. Uh. Wah, Kak Rio langsung gercep. Kak Farah. Ayo Kak Farah, gimana aja. Setelah wah, Kak Alvin keren keren. Wih, gaspol. Master ya. Udah banget. Kayaknya terlalu mudah nih buat Kak beginner semuanya. Rio Ramadan. Oke itu Kak. 7 jawab. Wih, Kak. Wih, siapa itu yang nyusul tadi? Wih, Kak Marwah keren banget. Udah sepuh nih kayaknya. Iya, Wih, ini udah pada Kak stuck di 8. keren. Kira-kira kenapa tuh Kak? Wah, apakah terlalu sulit, guys? Yang 8. 9 10. Wah, Kurang 2 soal aja loh. wah ngeri. 9. Wih. Udah pada sepuh nih Alvin kayak nggak Kak apa-apa Faiz. tuh ya Kak ya. Kak Alvin itu terlalu solid itu di atas itu. Anjay, Oke, Kak gila. Alvin udah Wah, menyelesaikan poin sudah 11.570. ranking 1. Apakah ada yang bisa menyalip? Nah, betul. Siapa yang bisa Waduh. menyusul Wah, atau Kak Anwar nih, bau-baunya posisi? mau nyalip. Wih, Kak Zainab. Wah, sudah selesai tapi sayang banget tuh poinnya belum menyusul Waduh, sayang banget. ya. Wih, Kak Anwar bisa nih. Yuk, Ih, yuk, 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 salib yuk. lagi itu. Wih, Kak Anwar, gila, gila. Oke, Kak Anwar ya sekarang yang menduduki ya terpaut Gila, 210 tuh poinnya Kak. Dikit banget sama Kak Alvin. sangat Itu ketat juga ya Kak di Kevin bawah. itu masih 9 jawaban. Wah, sayang banget. Aduh, sayang banget. Juara Tipis banget 3. bisa tuh. Ambil siapa nih? Yang lainnya Wah, siapa? reconnecting. Connecting itu Reconnecting memang beneran kayaknya nih. connecting. Beneran reconnecting. Iya, yang Waduh. reconnecting itu reconnecting beneran itu. Wih, yang lainnya mana nih? Es teh manis tuh masih 9 itu. Wah, Waduh, sayang sayang banget. banget ya. Gak Cukup apa-apa. jauh ya gapnya. Itu Kak Anwar itu terlalu solid di atas. Udah seperti Kak Faiz ini. Kalahkan. Wah, Skill. mungkin tepatnya kayak Kak Victory tuh Kak. Wah, terlalu sepuh dia. Sayangnya orangnya nggak ada di sini ya. Nah, betul banget Kak Victory Nah, kalangan nih. Wih, kita lihat ke bawah dong Kak. Ada oke. siapa tuh yang Di bawah masih ada yang masih ada yang betul nih. masih 5 Kak ya. Mahfudz. Ini Kak Mahfudz. Ayo, 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 ayo. Ditungguin teman-teman. Nggak apa-apa nggak juara. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah ilmunya teman-teman. Ah, Yes. masuk Kak Faiz. Betul banget. Yuk, yuk, yuk. Ini Kak berarti udah Firman. kelihatan nih ya Kak Anwar ini ya. Wah, Kak Anwar ini tersenyum lebar ini.
Sudah mengamankan posisi sepertinya, mengamankan dia. Iya loh. Hadiah di tangan Kak Anwar. Apakah Wes. begitu? Sepertinya begitu. Oh, ada 28 tuh Kak pesertanya Kak ternyata Kak. Wah, nambah ya? Kayes itu kenapa tuh kok masih satu tuh? Oh, udah jawab, udah jawab. Ayo, ayo, ayo. Yang belum selesai disegerakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan keburu, guys. Kalian harus kalahkan Kak Anwar. Rebut Sulit posisi. apa mudah nih teman-teman? Kalau sulit kasih jempol ke bawah, kalau mudah kasih atas. Dari sebelum-sebelumnya gimana nih? Kok kayaknya cepet banget tuh. Wih, Wah, sepertinya mudah. aman banget Kak, kata Kak Alvin. Widih. Wah, keren banget Kayaknya Kak perlu Alvin. dikasih tahu nih Kak Avan ya. Soal-soalnya tuh terlalu gampang buat mereka. Oh, gitu ya. Bukan levelnya ya. Iya Waduh. loh, pada sepuh Kak. Widih. Next study jam harus lebih sulit. Betul, nanti kita upgrade nih soalnya Request nih. dari peserta. Kita persulit lagi nih, biar makin panas mereka merebutkan posisi satunya. Wih, Kayes Kak tadi yang Firmano dari kurang bawah satu. langsung ke top Mudah. 8 ya. Keren, keren, keren. Siapa nih yang masih belum nih? 50 lagi. Ada 27. Nah, Dan sama Kak Satria tuh. Pak Faros. UPN nih bos. Ngerinya. Kemarin 50. Lu. Marwah Mulyadi. 50 itu. Oke, selesai nih teman-teman. Dan juaranya adalah, ya betul banget, Kak Anwar Rohmadi. Oke ya. Pada Kak Anwar Rohmadi, jangan lupa untuk Selamat. di screenshot sebagai buktinya. Dan nanti juga menghubungi salah satu dari kita berempat. Ada saya sendiri, Kak Faiz, ada Kak Avan, ada juga Kak Ima, dan juga Kak Victory. Wih, ini akurasinya tinggi banget nih Kak, 83 apa tadi ya? Wah, Itu terlalu kayaknya mudah. beneran gampang sih ini. Terlalu mudah ini. Gila loh. Bukan levelnya mereka. Gila. Harusnya ditingkatkan nih Kak. Harusnya ditingkatkan. Ini Betul. eval untuk pemateri selanjutnya ya. Siapa tuh kira-kira? Yuk kita tungguin pemateri selanjutnya. Sepertinya Kak Faiz ya teman-teman ya. Waduh, maunya siapa nih teman-teman? Kak Waduh. Victory aja apa? Request. Oke, Oke, mana nih? mungkin bisa aku stop ya. Screenshot kan ya Share nanti screen. ya? Iya betul, bisa di stop. Oke. Kita lanjut ke sesi dokumentasi. Wih, ini yang request Kak Faiz ini. Wah, parah banget itu. Mending Kak Victory nih. Request Kak Oke. Faiz. Boleh. Ya, setelah kita post test teman-teman, kita ya udah menyelesaikan serangkaian acara ya, serangkaian kegiatan dari study jam keempat ini. Kita selesainya lebih cepat, yaitu 16.31 nih, nggak diduga-duga ya. Oke, selanjutnya kita akan sesi dokumentasi nih kepada teman-teman yang nggak berhalangan untuk on cam, bisa on cam teman-teman. Kita tungguin sampai berapa nih Kak enaknya Kak? Sampai 16.35 apa ya? Ya, Kita boleh. 5 aja. sampai 4 menit. Oke. Yuk. Yang nggak berhalangan on cam bisa langsung gas on cam. Ini kok di aku kok kosongan nih Kak? Apa karena sinyalku kayak kemarin Kak? Wah, sudah ada satu yang on cam tuh. Oh iya ya betul. Pemenang kita, Kak Anwar. Wah iya nih. Itu face reveal tuh pemenang kita tuh. Ngeri banget nggak? Ngeri banget. Mas. Wih, ini juga ada AI tuh Kak, ada robot. Oh, sekarang udah berubah tuh, Kak Satria tuh. Tadinya robot tuh Kak, bener-bener menyatu dengan AI. Yuk, yang lainnya yuk, on cam yuk. Kita nanti dokumentasi berapa kali? 3 kali ya. 3 Pertama-tama kali, 3 fase. betul, normal,
GDGOC dan bebas nih teman-teman. Oke. Oke, ini masih terpantau, masih ada 4 ya, masih ada 4 peserta nih yang on cam. Yuk, yang lainnya yuk, boleh banget buat on cam sampai 35. Nanti kita gas dokumentasi. Oh, ini ada akunku satunya Kak, aku live dulu deh, biar nggak penuh-penuhin. Bentar. Oke, nah gini kan rapi nih. Yuk, Oke, yang 3 ya on Mas. cam baru 6 orang kayaknya. 7 orang. Di absen yuk yang belum on cam nih. Kak Satria, ada Kak Cinantia, terus Kak Cinantia, ada Muhammad Ananda, ada Zaidatul Naima, ada Adia. Ayo on cam yuk. Yang tidak berhalangan bisa on cam ya guys. Betul banget. Kita dokumentasi. Nanti jangan lupa kalau teman-teman memang mau upload bisa tag ke GDGOC teman-teman. Nanti bisa di repost tuh, berkesempatan tinggi untuk di repost. Yes. Yuk, ini waktunya lama banget ya, sampai 45, 35 nih. 35, 1 menit lagi. Dulu untuk screenshotnya. Oke, aman. 1 menit lagi yang belum on cam, gas on cam teman-teman. Oke. Yuk, kok malah makin dikit nih yang on cam nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wah, Ada alien nih Kak. alien. Ada alien. Tuh. Gak apa-apa. Study jam paling luas ini targetnya. Oke, sudah 35 nih Kak. Oke ya. Kita mulai dokumentasinya. Mulai dari dokumentasi pertama-tama yaitu formal dulu teman-teman ya. Yuk, saya mulai dari 3, 2, 1. Oke, bentar sebelum ganti ke pose selanjutnya. Oke, aman. Kita lanjut ke pose GDGOC nih Kak. Tapi sorry banget aku nggak bisa 2 jari. Gak apa, aman-aman. Yuk ya. 3, 2, 1. Oke. Sebentar sebelum lanjut ke pose berikutnya. Oke, ke pose terakhir, pose bebas teman-teman. Mau Gaya pegang bebas kalian atau gaya terbaik dari kalian. Yuk ya. Pegang barang terdekat dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Cakep banget. Ya, alhamdulillah nih kita udah menyelesaikan rangkaian acara dari study jam keempat kita kali ini. Wih, dapat lope-lope tuh Kak Afan. Oke ya. Thank you guys. BTW nih teman-teman, jangan lupa nih nanti apa tuh share ya Kak fotonya. Oh, boleh. Nanti saya share nih. Jangan lupa kalau teman-teman itu mengikuti study jam itu nanti akan ada email nih teman-teman. Dan kalian itu bisa mengisi post survei dan jangan lupa untuk memberikan bintang 5 ya kepada study jam kita kali ini. Oke. Ya. Yuk bintang 5 yuk, guys. Betul banget. Biar Kak Faiz senang. Sap. Oke. Apakah ada closing statement Kak Afan? Atau kita cukupkan saja? Closing statement untuk moderator saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke ya. Apa ya? Mungkin aku pesan dikit aja ya teman-teman ya. Sebenarnya study jam kita kali ini tuh memang mengantarkan teman-teman untuk belajar tentang ML AI. Tapi tentunya dari teman-teman akan lebih bagus lagi kalau mau mengeksplor secara mandiri nih teman-teman. Karena sejatinya supervised dan unsupervised learning itu luas banget, nanti algoritmanya ada macam-macam. Teman-teman bisa cari dan
Kalau memang ada yang dibingungkan dan bisa menghubungi ke kita-kita nih, bisa menanyakan di grup saja teman-teman. Oke? Ya, itu saja dari saya dan juga mewakili teman-teman saya. Study Jam 4 kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah Waalaikumsalam. menghadiri Study Jam kali ini. Yuk, saya close teman-teman. Terima kasih. Thank you, thank you. Nggak bisa di end call for everyone nih. Oh bentar, aku lupa offin recording nggak. Oh Stop. iya.